refleksi tentang budaya positif. Kita simak secara bersama-sama. Bapak Ibu, kita nonton lagi bagian dari yang lain dari apa yang akan kita bahas hari ini. Nanti pakai sebentar. Kita masih nonton lagi ini tentang refleksi, jurnal refleksi, koneksi antar materi budaya positif dengan apa yang menjadi kegiatan kita di sekolah hari-hari. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita menerapkan perilaku positif. Kita memahami motivasi perilaku manusia, kita meyakini keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Kita terus membuat segitiga restitusi dan menempatkan diri kita sebagai fungsi kontrol guru. Ya, jadi di sini Bapak Ibu yang harus kita tekankan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri. Bila mana anak-anak tersebut berbuat suatu tindakan kesalahan, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk kita tidak nyaman atau menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, kemudian menjadi dirinya sendiri atau ingin mendapat pengakuan. Nah, yang mana kira-kira murid kita di situ? Jadi kita harus bisa memahami mereka. Nah, ini keyakinan keras dan Bapak Ibu buat di akhirnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Inilah yang akan menjadi pokok bahasa kita nanti untuk membudayakan budaya positif. Bagaimana kita menangani anak-anak, bagaimana menangani emosional mereka, itu yang harus kita paham, kita harus kita budayakan. Menstabilkan identitas, bukan memarahi, bukan menghukum, tapi kita merendahkan emosi, kita menanyakan apa yang menjadi landasan dasar dia berbuat sesuatu. Dengan nada yang ramah, datar, dan sedikit berteman ada. Kemudian kita melakukan validasi tindakan salah, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita di sini memanusiakan manusia, memanusiakan anak-anak kembali. Di mana pendidikan kita berpihak pada murid, menjadikan mereka mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini terkait dengan bagaimana cara pembelajaran kita di kelas kembali nanti. Ini bukan untuk guru penggerak saja ya teman-teman, ini berlaku untuk semuanya. Oke. Diseminasi, melakukan menerapkan, artinya berbagi kepada teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa kembali kita di kegiatan Komunitas Belajar dalam agenda diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita lewatin ini motivasi kita sebagai guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kemudian ini adalah fasilitator kita Bu Rian dan itu Ibu Teti Hadiana. Kemudian ini materi kita, aksi nyata modul 14 budaya positif, diseminasi budaya positif di SDN 23 Sumalet Kabupaten Bangka. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah bagaimana budaya positif ini merupakan suatu upaya sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai positif, berbagi praktik-praktik baik kepada anak-anak dan kepada sesama kita, elemen yang ada di lingkungan sekolah, bukan kepada anak-anak tetapi juga kepada kita sesama warga sekolah. Oke, kemudian di dalam konteks pendidikan bagaimana kita menciptakan suatu pendidikan yang inklusif di mana anak-anak merasa dirinya dihargai, di mana kita memanusiakan anak-anak, ya, kita memposisikan anak-anak itu seperti anak-anak kita sendiri, sebagai cucu kita sendiri, dengan menerapkan pola kasih sayang, perhatian yang mungkin sekarang sudah mulai berkurang dan itu yang perlu kita tingkatkan kembali. Kemudian bahwa pendidikan adalah sebagai tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga adalah untuk membentuk karakter. Ini menjadi tujuan utama kita, bagaimana membentuk karakter dan kepribadian. Perlu kita pahami Bapak Ibu, sekarang di zaman kurikulum merdeka ini, nilai formal tidak lagi menjadi patokan anak untuk naik atau tidak. Oke, jadi yang tujuan kita adalah lebih pada nilai proses bagaimana kita membentuk karakter dan kepribadian anak, itu yang harus kita nilai. Jadi nilai-nilai formal itu adalah sebagai acuan kita, mau tidak mau kita punya nilai acuan. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini bagaimana kita membentuk karakter dan kepribadian siswa, itulah yang harus kita tingkatkan baik dari diri anak tersebut, juga bagaimana kita sesama guru bisa menjadi motivasi bagi mereka, membangkitkan semangat mereka. Kemudian teman-teman, tujuan kita presentasi ini adalah untuk mendiseminasikan budaya positif, untuk mendorong seluruh komunitas di sekolah kita semua. Bagaimana kita antar guru, antar staf, antar murid kepada murid, juga kepada orang tua, wali murid, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita semua. Kemudian ini tolak ukur apa yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana terbentuknya keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya masing-masing. Tetapi perlu di rewind kembali. Kita sekarang bukan lagi peraturan kelas, ya, atau kesepakatan, tapi kita lebih menyebutnya sebagai bentuk keyakinan kelas. Karena yang membuat ini adalah anak-anak sendiri. Kita hanya menuntunnya.
Jadi bila mana ada permasalahan, anak-anak kita hadapkan kembali dengan keyakinan kelas. Ini loh, kalian telah berbuat kesalahan ini, kira-kira sesuai nggak nilai-nilai mana keyakinan kelas kalian yang tidak sesuai dengan tindakan kalian. Jadi di situ kita membangkitkan kesadaran anak-anak, fungsi di situ. Oke, kemudian muncul motivasi internal dari anak-anak. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab. Mereka mengerti bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Oke, kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, juga kepada diri kita. Artinya bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa kita terapkan bukan hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada kita sesama rekan guru. Karena guru adalah contoh, kita adalah teladan bagi anak-anak. Kemudian guru menerapkan posisi kontrol, bagaimana cara kita menangani bila mana terjadi permasalahan kepada anak-anak. Dan kontrol manager adalah yang terbaik dalam penanganan permasalahan di suatu lingkungan sekolah. Kemudian murid mampu menemukan solusi dari masalahnya, itu yang harus kita gali. Bagaimana murid dia merasa bersalah, kemudian dia bisa membangkitkan dirinya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan dia dengan pengarahan dari kita sebagai guru yang berfungsi sebagai manajer tadi. Ya, bagaimana kita untuk membangkitkan keyakinan diri dia, tidak membuat dia merasa bersalah. Kemudian kita bagaimana untuk membuat dia menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita membimbing dia untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang telah mereka buat. Kemudian yang terakhir, terbentuknya karakter yang kuat pada diri murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yuk kita lewatin. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini kesepakatan forum disimulasi ini menjadi hal yang biasa di dalam suatu forum rapat. Berpikiran terbuka, raise hand, berbicara, saling menghormati, fokus pada sesi belajar. Oke, kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kita coba kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu. Ini kita membudayakan senyum. Mungkin Bapak Ibu, kita senyum ini terasa ringan, tetapi kalau kita tidak dari hati akan terasa berat. Ya, oke Bapak Ibu, saya minta kesediaannya semua untuk berdiri saling berhadapan, Ya, dengan berdua silakan, buat tadi bertiga boleh silakan. Oke, ya bertiga ya. Ya, saya hitung dalam 30 detik ya. Oke, saling berhadapan, senyum silakan. Dimulai. Oke. Aduh, senyumnya mantap. Iya. Inilah Bapak Ibu yang ingin terus Bapak Ibu silahkan senyum terus Bapak Ibu yang ingin kita budayakan kepada anak-anak bagaimana dalam keseharian kita selalu menampilkan senyum kepada anak-anak agar ini bisa membangkitkan kebahagiaan di dalam diri mereka ya. Oke, 30 detik selesai ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua Ibu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, bisa diterapkan di kelas sebelum memulai pelajaran. Ya.